Shalom, halo adik-adik, teman-teman pemuda remaja, Bapak Ibu, Oma Opa, jemaat serta simpatisan dari GKI Citraland, dan semua yang saat ini bersekutu bersama secara daring. Ibadah ini dibuat dalam masa PPKM darurat, di mana para pelayan melakukan proses rekaman secara mandiri di rumah masing-masing. Saat ini kita bersama-sama mengikuti ibadah intergenerasi. Pelayan firman Tuhan oleh Pendeta Emeritus B.J. Siswanto dengan tema Gembalaku, Sahabatku yang Baik. Mari kita bersaat teduh sejenak. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan kita sebagai umatnya adalah kawanan domba gembalaannya. Ayo adik-adik, dengan sukacita kita datang menghadap Tuhan. Bersama-sama kita menyanyikan, Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita memasuki ibadah intergenerasi dengan pengakuan bahwa pertolongan kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang terkasih, dalam Alkitab, gembala sering digunakan secara metafora untuk menggambarkan Allah kepada umatnya, yang dimana umatnya digambarkan sebagai dombanya. Namun apakah masih relevan gambaran gembala yang baik? Sedangkan profesi gembala sudah semakin jarang dijumpai saat ini. Namun, terlepas dari semuanya, bahwa metafor tentang gembala yang baik membantu kita memahami bagaimana relasi yang dibangun oleh Tuhan kepada umatnya dari dulu hingga sekarang. Jemaat terkasih, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, inilah doa pengakuan dosa kami. Engkaulah Bapa yang mengenal kedalaman hati kami. Tidak ada yang bisa kami sembunyikan daripadamu. Berikan pengampunan-Mu dan kuatkan hati kami agar kami terus selalu melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus telah mati di Golgota, hutang dosaku dilunasinya. Sungguh mulia perbuatannya,
Berita anugerah diambil dari Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Walau ku daki gunung yang tinggi, dan ku turuni lembah terjal, Yesus berkata, kau ku temani, sabda ilahi, janji kekal. Jaya surgawi, jiwa penuh kemuliaannya. Haleluya, aku bersuka memuji Yesus, ku miliknya. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kiranya Engkau Roh Kudus menolong kami semua ketika kami membaca, mendengarkan firman Roh Kudus yang berkarya, memeteraikan firman Tuhan itu di dalam hati kami dan memampukan kami untuk hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki, seturut dengan kebenaran firman-Mu. Dan hidup kami di dalam proses disempurnakan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat di dalam kehidupan bersama dengan yang lain. Dan Tuhan dipermuliakan melalui semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara, mari kita perhatikan di dalam bagian bacaan kita, Injil Markus. Injil Markus pasal 6, ayat 30 sampai dengan ayat 34, kemudian dilanjutkan ayat 53 sampai dengan ayat yang ke-56. Markus 6 ayat 30 sampai 34, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat 30, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka.
Markus 6 ayat 53 sampai dengan ayat 56 dari Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Ayat 53, setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Lakukanlah seturut perintahnya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan semua saudara yang dikasihi Tuhan. Tema yang akan kita renungkan bersama adalah Gembalaku, sahabatku yang baik. Siapa sih sebenarnya yang dimaksudkan atau disebutkan dengan Gembalaku, sahabatku yang baik itu? Kalau ada gembala sahabat yang baik, biasanya tentu juga ada gembala sahabat yang tidak baik, ya. Gembala dan sahabat yang jahat, ya. Dan memang itulah yang diceritakan atau ditulis di dalam Alkitab. Sejak pada zaman Perjanjian Lama, misalnya di dalam kitab Yehezkiel pasal 34. Di situ disebutkan tentang ada gembala yang baik. Namun juga ada gembala yang jahat. Ya, gembala yang jahat ini sebutan bagi orang-orang atau para pemimpin umat yang pada waktu itu hidup mereka hanyalah untuk mementingkan diri mereka sendiri. Namun Bapak Ibu Saudara, dari berita anugerah yang telah disampaikan atau dibacakan tadi, jelas bahwa gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, akulah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 24 tadi. Ya. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Dan dikatakan domba-dombanya mengenal gembala yang baik itu. Dan Tuhan Yesus juga berkata di dalam Yohanes 15 ayat 14, dikatakan, kamu adalah sahabatku. Yang berarti juga Tuhan Yesus mau mengatakan, aku ini adalah sahabatmu juga. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud dengan gembala yang baik, sahabat yang baik, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah gembalaku, sahabatku yang baik. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam bagian bacaan kita, Injil Markus pasal yang ke-6 ini,
Memang di sini tidak ada sebutan atau tidak disebutkan tentang gembala dan sahabat yang baik itu. Namun kalau kita perhatikan dari bagian bacaan kita ini, kita ditunjukkan tentang bagaimana model figur gembala dan sahabat yang baik itu. Apa ciri-cirinya? Apa tandanya gembala yang baik, sahabat yang baik itu? Yang pertama adalah gembala dan sahabat yang baik itu memiliki hati yang berbelas kasihan, hati yang welas asih, hati yang peduli, hati yang berbela rasa, terutama terhadap penderitaan atau kesusahan orang lain. Peduli terhadap mereka yang sedang susah dan menderita. Dan itulah sebenarnya yang ditulis di dalam Injil Markus ini, yaitu model atau figur daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya, seperti yang diceritakan di dalam Injil Markus ini. Ditulis di dalam Markus 6 ayat 34. Ketika Tuhan Yesus itu melihat sejumlah besar orang banyak, maka dikatakan tergeraklah hatinya, hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Dalam terjemahan lain dikatakan oleh compassion. Compassion terhadap mereka. Sehingga sampai Tuhan Yesus bersedia mengabaikan kepentingan pribadinya. Karena mestinya dia bersama dengan para muridnya itu mau beristirahat. Ya karena memang sudah keliling pelayanan terus-menerus mulai pagi sampai petang. Ya, dikatakan sampai belum sempat makan, mau makan. Namun Tuhan Yesus rela menunda makannya itu karena dia melihat sejumlah besar orang yang mengikuti dia. Yang dikatakan mereka itu seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Apalagi dikatakan mereka juga dalam kondisi yang sebenarnya sedang lapar. Mereka itu sedang pada keleleran begitu. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Melihat hal itu, Markus mencatat di dalam Markus 6 ayat 42-43, dengan kuasa mujizatnya, Tuhan Yesus sanggup memberikan mereka makan. Kalau dicatat di sini lebih dari 5.000 orang yang mengikuti pada waktu itu. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. Tidak termasuk wanita dan anak-anak yang dihitung Sampai kenyang, bahkan dapat dikatakan ada sisa lebih turah-turah orang bilang itu Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya mengajarkan firman Tuhan, memperhatikan kebutuhan rohani mereka orang banyak itu, tetapi Tuhan Yesus juga memperhatikan kebutuhan jasmani mereka, orang yang banyak yang dilayaninya itu. Bapak Ibu Saudara, inilah sebuah contoh keteladanan hati seorang gembala yang baik, yang diajarkan, dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam pelayanannya itu. Dan yang tentu pada waktu itu juga dilihat sendiri oleh para muridnya yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam sepanjang pelayanan bersama mereka itu. Bapak Ibu Saudara, kehadiran Tuhan Yesus dimanapun dia hadir, Tuhan Yesus melayani. Ketika berada di desa, di kota, atau di kampung, dimanapun, kehadiran Tuhan Yesus selalu menjadi berkat bagi banyak orang.
kehadirannya dicari, dibutuhkan oleh banyak orang. Diceritakan di dalam Markus 6 ayat 53 sampai 56, ya. Kemanapun Tuhan Yesus itu pergi, ke desa, ke kota, ke kampung, banyak orang yang membawa, meletakkan orang-orang sakit di pasar dan sebagainya. Dan mereka memohon kepada Tuhan Yesus, meminta supaya mereka diperkenankan hanya untuk menjamah jubahnya saja. Dan menarik sekali dikatakan semua orang yang menjamah Tuhan Yesus itu menjadi sembuh. Ya, terjemahan ini mengatakan semua yang menyentuh Tuhan Yesus menjadi sembuh. Di bagian lain, kalau kita baca di dalam Markus pasal 10, di situ juga diceritakan tentang bagaimana ketika Tuhan Yesus rela berhenti ketika dia melihat ada banyak anak-anak kecil yang dibawa datang untuk mendekat kepada Tuhan Yesus. Namun pada waktu itu para murid Tuhan Yesus memarahi mereka. Dan ketika Tuhan Yesus melihat hal itu, ya, Tuhan Yesus malah marah dan berkata kepada para muridnya itu, berkata apa? Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Anak-anak kecil dihargai oleh Tuhan Yesus. Dan dengan rahmahnya, dengan sikap yang menyejukkan, Tuhan Yesus memeluk mereka, anak-anak kecil itu, memberkati anak-anak kecil itu. Satu kali Tuhan Yesus juga berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Itu adalah pertanyaan Tuhan Yesus pada waktu berjumpa dengan Bartimius, si pengemis buta yang berseru-seru di pinggir jalan di kota Yeriko pada waktu itu. Si Bartimius pengemis itu minta tolong kepada Tuhan Yesus. Dia berseru, berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, orang banyak yang sedang mengikuti Yesus merasa terganggu. Lalu mereka pada menegur, melarang si Bartimius, si pengemis buta itu. Tetapi dikatakan Tuhan Yesus, ya, dengan keramahannya, Tuhan Yesus justru peduli, ya, mempedulikan, bahkan menyembuhkan si Bartimius, orang yang kehadirannya tidak disukai, ditolak oleh banyak orang pada waktu itu. Namun orang seperti itulah disambut oleh Tuhan Yesus. Demikian pula ketika kita memperhatikan bagaimana cerita tentang Zakheus, kepala pemungut cukai yang kaya, yang kepingin sekali melihat Tuhan Yesus yang lewat di kota Yeriko juga. Zakheus tidak bisa melihat Tuhan Yesus karena badannya pendek, cebol. Orang banyak juga tidak mau memberi kesempatan untuk bisa Zakheus masuk di jalan itu. Nah, Zakheus pemungut cukai itu menjadi orang yang tidak disukai oleh masyarakat pada waktu itu. Karena sebagai kepala pemungut cukai, ya, dikucilkan, sudah dicap sebagai orang berdosa. Sehingga Bapak Ibu Saudara, diceritakan Zakheus itu sampai harus saking kepinginnya melihat Yesus, dia berusaha memanjat pohon ara untuk dia bisa melihat Yesus yang lewat itu. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, pejabat tinggi pemerintah angkruk-angkruk di atas pohon, ya. Bagaimana gengsinya dia turunkan. Tidak peduli dia pejabat tinggi, tapi kepingin lihat Yesus, dia harus naik di atas pohon itu.
Di dahan itu dia angkruk-angkruk untuk melihat Yesus yang lewat. Namun sekali lagi diceritakan, Tuhan Yesus dengan keramahannya terhadap orang model Sakius itu, Tuhan Yesus mau datang mendekati, bahkan menyapa Sakius. Saya membayangkan Tuhan Yesus mendongakkan kepalanya ke atas pohon itu, melihat Sakius. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Sakius, segeralah turun, ya, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Waduh, ya, pucuk dicinta ulam tiba, orang bilang. Ya, mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang diharapkan. Cuma kepengen lihat, tapi justru yang dilihat itu bilang, Sakius segera turun, hari ini juga aku harus menumpang di rumahmu. Bapak Ibu Saudara, inilah model-model atau contoh hati seorang gembala, sahabat yang baik. Hatinya penuh dengan belas kasihan, hati yang berbela rasa, compassion tadi, sehingga dia bisa memahami perasaan orang lain, peka terhadap kebutuhan orang lain, bahkan sebelum orang lain itu mengungkapkannya di dalam kata-katanya. Sudah tahu, peka, ya. Dan sebenarnya masih ada banyak contoh lagi yang menunjukkan bagaimana figur gembala dan sahabat yang baik itu. Dan belas kasihan atau belas asih, bela rasa itu, ternyata itu artinya juga kasih agape, ya. Kasih agape, kasih yang mau mencari yang tersesat, yang terhilang, bahkan menerima kembali. Kasih yang mau peduli dan memberi tanpa alasan dan tidak meminta balasan, yang disebut sebagai unconditional love. Itulah kasih yang telah diajarkan dan diteladankan oleh Tuhan Yesus. Dia mengatakan anak manusia, yaitu Yesus, ya, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu Saudara, itulah hati seorang gembala, sahabat yang baik, yang diajarkan dan diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Nah, di dalam kehidupan kita bersama dengan yang lain, di dalam kita berkeluarga, di dalam kita bergereja, di dalam kita bermasyarakat, sangatlah dibutuhkan kehadiran seorang yang memiliki hati seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus ini. Hati seorang gembala dan sahabat yang baik. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus tidak hanya melakukannya sendiri, tapi kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus juga mengajarkan, melatih, mengutus para muridnya, juga mengutus saudara dan saya, mengutus kita semua untuk kita memiliki hati seperti hatinya Tuhan Yesus itu. Hati yang berbelas kasihan, hati yang berbela rasa, hati gembala dan sahabat yang baik, yang memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan, seperti apa yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 12, Tuhan Yesus berkata demikian, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan,
Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, lebih luas ya kesempatannya ya. Sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menjadi milik Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa kita juga diutus untuk menteladani apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, untuk menjadi saksinya. Dan semuanya itu, kalau kita perhatikan di dalam bagian bacaan kita, dimulai dari hati yang berbelas kasihan, berbela rasa, yang akan terwujud atau diwujudkan dalam kepekaan kita terhadap kehadiran the others, kehadiran yang lainnya, ya, orang lain, siapapun, mereka yang membutuhkan pertolongan. Ya, pertanyaannya, bagaimanakah selama ini kehadiran kita, terutama di tengah masa pandemi, perubahan yang membuat banyak orang mengalami kesulitan, ya, kesusahan, kebingungan. Nah, melalui firman Tuhan yang kita renungkan ini, kita diingatkan, kita didorong, ya, mari kita salurkan model belas kasihan Tuhan Yesus Kristus yang sudah kita terima, itu melalui kehidupan kita yang juga mau peduli terhadap sesama kita, menjadi gembala, sahabat yang baik bagi sesama, seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan dan teladankan. Dan itu bisa kita mulai kepada orang yang terdekat kita, mungkin kepada orang yang ada di tengah keluarga kita, ya, teman segereja kita, orang-orang di masyarakat di sekitar kita. Bersyukur kalau ada pelayanan-pelayanan itu yang sudah terwujud, dan kita dipanggil untuk mewujudkan itu. Dan kita bisa mulai dari hal yang mungkin kelihatannya sederhana, namun punya makna, seperti gambaran yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Markus 9 ayat 41, yaitu Tuhan Yesus menekankan kepedulian, memberi minum secangkir air saja kepada sesamanya. Tuhan Yesus menghargai apa yang dilakukan itu. Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Artinya apa? Dihargai oleh Tuhan. Bahkan dikatakan tidak kehilangan upahnya. Itu pasti ada balasan dari Tuhan sendiri. Maukah kita menjadi gembala dan teman sahabat yang baik bagi yang lain? Kiranya Roh Kudus menolong kita dan memampukan kita. Amin. Dengan hati yang tertuju pada Tuhan, mari bersama kita ikatkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita bawa syafaat kita di dalam doa. Mari berdoa.
Kami mengucap syukur Engkau menyapa setiap kami dimanapun kami berada dengan segala keberadaan kami. Firman Tuhan hadir memberikan sukacita kepada kami. Dan kiranya firman itu tumbuh subur di dalam kehidupan kami karena kami yakin Allah Bapa sendiri yang memeliharanya. Seraya Engkau memelihara kami sekalian Tuhan, jemaat-Mu yang mengalami kesulitan di masa pandemi ini untuk menjalani kehidupan yang begitu berat di tengah-tengah juga perawatan sakit penyakit, di tengah-tengah isolasi mandiri yang mungkin sedang dilakukan jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang mendampingi, kiranya Tuhan yang memberikan ketenangan, kiranya Tuhan juga yang merawat dan menjaga. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang sedang berjuang untuk kesembuhan mereka, baik yang ada di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya Tuhan yang menolong setiap mereka. Berdoa bagi keluarga yang berduka karena kehilangan orang-orang terkasih. Kiranya Tuhan juga yang mengisi kekosongan hati mereka, sehingga setiap mereka juga boleh tetap merasakan dan melihat pemeliharaan Tuhan yang nyata bagi kehidupan mereka. Engkau juga ya Tuhan yang menyertai setiap kami, yang menjaga setiap kesehatan kami. Dengan hikmat Tuhan, kami boleh juga menjalankan setiap protokol kesehatan untuk keselamatan diri kami dan kesehatan dan keselamatan orang lain. Kiranya kami juga boleh saling peka peduli, menguatkan satu dengan yang lain, sehingga walaupun kami terpisah, tetapi kasih Kristus yang mempersatukan kami dengan kami saling bertolong-tolongan. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang membutuhkan obat-obatan, perawatan khusus, mereka yang membutuhkan alat-alat kesehatan, kiranya juga Tuhan yang menyediakan semuanya. Berdoa ya Tuhan untuk setiap tenaga kesehatan, para perawat, kiranya Tuhan juga yang melindungi mereka dan memberikan kesehatan kepada mereka. Berdoa juga ya Tuhan untuk pemerintah di dalam mendistribusikan vaksin. Kiranya Tuhan juga yang bekerja lewat vaksinasi yang dilakukan, juga lewat vaksin itu sendiri, sehingga pandemi ini boleh segera berakhir dan dunia ini dipulihkan. Untuk juga peredaran obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang semakin langka, Kau juga berikan hikmat dan kesadaran kepada setiap masyarakat, kepada setiap pelaku usaha, untuk juga saling menolong, saling membantu. Dan biarlah gereja-Mu juga Tuhan pakai untuk hadir bagi setiap mereka yang membutuhkan, bagi setiap mereka yang kekurangan, bagi setiap mereka yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat yang ada di hidup kami. Tak terhitung kebaikan-Mu dalam kehidupan ini. Dan inilah persembahan syukur kami Tuhan. Segala yang ada di hidup kami adalah pemberian-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jemaat yang terkasih, kini kembalilah ke dalam kehidupanmu dengan mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.